Siapa yang gunakan? Oke. Pak, maaf mau tanya. Iya, silakan. Nanti kita bikin websitenya sama seperti yang tadi Bapak kasih link di Iya, ini, Pak. betul. Kalian mau praktek tugasnya sama seperti sering saya kasih. Tujuannya supaya kalian bisa nyoba. Kalau saya udah nyoba, Ya. gitu. Nanti dikumpulinnya hari Rabu, ya Pak, Iya, Rabu depan. iya, Di bulan depan. Mali ya Pak. Iya, Iya Pak. Makasih Pak. harusnya sih ini gampang. Tapi ya harusnya sih gampang. Jadi ini dia pakai SMP. Kalian udah coba di PHP, terus dia pakai WordPress sebagai CMS-nya, Content Management System-nya, ya, untuk membuat web. Makanya dia bilang di sini WordPress SMP dalam 3 langkah. Ya, WordPress itu apa? WordPress itu Content Management System yang biasanya digunakan untuk pembuatan web, ya. Jadi saya udah nyoba sih, tapi coba kita cek ya. Ini nih. Nah, nanti ini tampilan awal WordPress. Jadi dia nanti kayak ikutin aja itu step by stepnya. Nanti kalian download dulu foldernya. Habis itu kalian taruh di directory htdocs. Nah, habis itu udah begini. Nanti kalian ikutin nama database name-nya apa, WordPress username-nya apa. Misalnya ya, terus to get this form will be helpful because it doesn't work. WordPress database yang itu nggak usah, nih tetap sama. Ini IP-nya. Oh, nggak bisa pakai. Nah, jadi ini nggak boleh API localhost, API yang lain. Coba tanpa saya masukin ya. Harus masuk lagi. Oke, sebentar. Mau gue localhost. Sebentar ya. Soalnya database server. Oh, database server yang ini. Sebentar. Itu sudah ini. Ya ada yang salah nih saya nih. Nanti saya cek. Oke, pokoknya ikutin aja yang itu. Ya, ikutin aja yang tadi saya share. Nah, selanjutnya kita akan bahas basis data. Sebentar, basis data. Ini main tadi ya. Saya tutup dulu. Nah, basis data itu sebenarnya database. Ya. Kalian udah ada yang pernah menggunakan database? Sudah ada yang pernah? Pak. Udah, pakai apa? Pakai PHP juga sih, sama Pak. SMP. Berarti MySQL ya? Iya. Kalau PHP, MSSAM itu ya MySQL. Nah, oke. Betul, kalau gitu berarti udah enak ya. Tapi kalian udah tahu kan tipe-tipe apa data kayak primary key, terus foreign key, terus ada secondary key. Nah, semacam itu. Nah, ini yang akan dibahas. Oke, saya ulang aja. Jadi sebenarnya
apa itu konsep basis data dan apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan data yang di manage dan dikelompokkan, ya, di manage dan dikelompokkan, yang dimana nanti tujuannya supaya data itu dapat berupa informasi. Ya. Jadi kalau kita ngomong data itu kan berarti kan masih sifatnya raw. Apa itu raw? Oh, itu artinya belum berupa informasi. Jadi artinya data boleh banyak dalam jumlah besar, tapi kita kan harus mengelompokkan data tersebut. Nah, terus habis itu kita mengubahnya menjadi sebuah informasi. Nah, informasi itu apa? Dalam berupa tabel. Ya. Nah, itu basis data itu untuk mendapatkan informasi tersebut. Oke. Nah, oh ini nanti pemahamannya sebentar. Nah, ini jadi kalau dianalogikan itu ya seperti ini. Nah, contohnya ya, kita punya lemari. Nah, lemari di dalam lemari arsip ada banyak file di dalamnya. Nah, lemari itunya apa? Lemari itu yaitu database. Ya, database. Nah, database. Sedangkan yang kalau file-file tersebut atau map tersebut atau lampiran arsip bisa berupa table. Ya. Nah, arsip tersebut itu pun enggak semuanya dimasukkan informasinya ke dalam sebuah table. Kita harus sortir. Kita harus sortir kira-kira informasi data yang mana yang bisa dijadikan informasi, kita jadikan informasi untuk sistem kita. Ya. Nah, contohnya di sini ini ada tabel dari informasi alamat dan tanggal lahir, ya, dari sebuah mahasiswa. Nah, kalau kita lihat dia ada NIM, ada nama, ada alamat, ada tanggal lahir. Nah, yang paling spesial itu di sini yang menandakan bahwa nama pasti bisa sama kan? Nama itu bisa sama. Nama Adi, ada Adi Wibisono, ada Adi, bisa jadi namanya sama Adi. Alamat pun bisa jadi ada yang alamatnya sama, ya. Dan tanggal lahir bisa jadi ada yang sama. Nah, untuk membuat semua informasi tersebut menjadi unik, nah dibutuhkan suatu informasi tambahan yang menjadikan bahwa data seseorang tersebut atau informasi tersebut unik, menandakan oh cuma dia doang, nggak ada yang duplikat atau double. Itu namanya data tersebut data primary key. Nanti akan kita bahas. Nah, basis data itu yang tadi saya bilang itu ada kumpulan data yang pada dasarnya itu saling berrelasi. Ya, berrelasi itu apa? Berrelasi itu apa? Saling melengkapi, saling terhubung. Ini yang tadi saya sudah omongin. Nah, tujuannya dari basis data tentu saja untuk mengatur data tersebut untuk mempermudah seseorang memperoleh sebuah informasi. Nah, yang kedua itu menjaga konsistensi data. Nah, dengan adanya primary key itu otomatis konsistensi datanya terjamin atau unik, tidak ada oh ini jangan-jangan duplikat kayak gitu. Semacam itu. Oke, manfaatnya tentu saja saat kita bisa mengelompokkan sebuah data menjadi sebuah informasi, otomatis saat kita mau mencari informasi tersebut, kita cukup panggil primary key-nya atau NIM-nya, NIM dari mahasiswa tersebut, gitu.
otomatis langsung muncul semua informasi tentang mahasiswa tersebut. Ya, otomatis lebih cepat. Ya, data informasi tersebut pun bisa digunakan oleh manajemen yang lain. Misalnya, saya kasih contoh, ya, perpustakaan. Semua kampus punya perpustakaan kan. Nah, terus perkuliahan, kampus juga mempunyai perkuliahan atau daftar mahasiswa. Nah, data mahasiswa itu bisa digunakan oleh pihak manajemen perpustakaan. Begitu juga bisa digunakan oleh berbagai macam pihak yang dianggap accountable. Artinya accountable itu adalah bertanggung jawab terhadap integritas data dan dirasakan diperlukan. Nah, begitu. Oke. Ini tadi kita udah bahas ya, kecepatan otomatis kan lebih cepat. Sebegitu juga udah, pemusatan kontrol data. Ini dia. Nah, jadi bayangkan kenapa ada database. Nah, tujuannya adalah untuk kita mudah untuk mengatur atau mengkontrol data tersebut. Nah, database ini pun dikelompokkan lagi, ya. Jadi nggak pure database itu di dalamnya kumpul jadi satu, nggak dikelompokkan. Misalnya ini database mahasiswa, ya, database mahasiswa. Ini database dosen, ya. Jadi itu terpisah. Ini database kuliah pemrograman web. Ya, database pemrograman web itu informasinya bisa diambil dari database mahasiswa dan database dosen. Ya, jadinya itu yang tadi yang pernah saya bilang di awal, itu ada relasi, ada hubungan antara satu database ke database yang lain, ataupun table satu dengan table yang lain, itu berhubungan korelasinya. Atau bisa digunakan untuk memperoleh informasi secara bersama-sama. Oke, otomatis saat data tersebut bisa digunakan oleh bersama-sama, otomatis space-nya akan lebih berkurang. Sebagai contoh, saya nggak usah buat data mahasiswa lagi di dalam database pemrograman web. Saya cukup ambil dari database mahasiswa. Otomatis kan space lebih berkurang, karena saya nggak usah buat lagi. Nah, itu dia. Nah, keakuratan, betul. Jadi, keakuratan ini dikarenakan adanya primary key tadi, kode unik di dalam sebuah table, otomatis keakuratan sebuah data pun terjamin. Ya. Nah, jadi contohnya begini. Kalau kalian mengubah data mahasiswa di table di database mahasiswa, di dalamnya ada table data informasi data personal mahasiswa, kalian ubah namanya misalnya Andi Simon. Yang tadinya Andi jadi Simon namanya. Nah, secara by system semua itu bakal mengikuti. Jadi nggak automatically bakal mengikuti bahwa semua yang menggunakan NIM katakanlah 001 yang bernama Andi sebelumnya akan berubah menjadi Andi Simon di semua data mata di perkuliahan, semua perkuliahan. Otomatis lebih akurat, tidak perlu dilakukan manual insert terhadap semua mata kuliah. Maksudnya seperti itu. Nah, availability, ya tentu saja availability. Availability itu artinya ketersediaan. Informasi terhadap data tersebut selalu available. Kapanpun kita bisa gather, kita bisa ambil. Contohnya, misalnya ITTS buka cabang lagi ya. Amin, dia buka cabang lagi di
katakanlah di Bandung. Ya, dia butuh data di Bandung. Kemudian dia mau ngambil data mahasiswa yang ya dia butuh data mahasiswa, kata mahasiswa pindahan apa nggak tahu, data mahasiswa yang ada di Jakarta. Nah, dia bisa ambil data tersebut kapanpun dia si yang TTS Bandung mau. Itu. Nah, keamanan ya tentu saja dengan adanya informasi yang terpusat, yang tadi terpusat di satu database, artinya terkontrol, terkendali, dari sisi keamanan pun lebih secure. Ya. Jadi nggak mungkin ada data yang lain selain data yang ada di kita. Itu. Dan kita bisa ngatur juga hak aksesnya. Jadi di dalam keamanan selalu ada dua faktor nih, teman kasih tahu, ada dua faktor, yaitu pertama authentication, yang kedua ada authorization. Authentication itu apa? Authentication itu ya cara kita login, misalnya apa, menggunakan username dan password, itu authentication. Apa bisa menggunakan apa, jari, fingerprint, atau bisa menggunakan apa, face synchronize, macam-macam lah, atau bisa menggunakan PIN, macam-macam, itu namanya metode authentication. Nah, sedangkan apa itu authorization? Authorization itu adalah hak akses terhadap sebuah informasi. Misalnya, saya admin dari sistem admin perkuliahan, ya, otomatis saya dapat hak akses secara penuh tentang informasi mahasiswa. Nah, tetapi untuk nilai di dalam sebuah perkuliahan atau suatu mata kuliah, ya, si admin ini nggak berhak untuk mengaksesnya sebagai atau mengubah. Yang dia lakukan hanya bisa apa? Melihat informasi, read, tidak bisa melakukan modifikasi terhadap sebuah data. Yang bisa melakukan modifikasi sebuah data siapa? Yaitu hanya dosen itu sendiri. Nah, itu dinamakan authorization. Oke. Ya, tentu saja dengan adanya data yang terpusat, otomatis akan mempermudah sebuah program atau aplikasi baru. Misalnya nih kita bikin TTS sudah mulai onsite misalnya, terus kita mau bikin data aplikasi RFID terkait. Jadi setiap ada yang masuk, kendaraan mahasiswa, perkenaan dosen masuk, otomatis kita nggak usah tap-tap lagi, udah di titik, tinggal pasang sensornya, bisa di depan di dashboard mobil kita atau di depan motor kita, di perangkatnya itu, nanti di sensor langsung lewat angkat, nanti langsung otomatis biaya pakainya pun terpotong setelah kita pulang. Nah, itu aplikasi tersebut dapat mudah diintegrasikan dengan data dosen dan data mahasiswa dikarenakan adanya database yang terpusat. Oke. Nah, jadi pada dasarnya di dalam database itu ada 3 klasifikasi user. 3 klasifikasi user, yaitu pertama yang paling powerful, database administrator. Itu orang yang bertugas untuk mengolah keseluruhan sistem database. Nah, yang kedua itu programmer, adalah orang yang bertugas untuk membuat aplikasi. Tapi dia tidak berhak untuk mengubah data. Dia hanya boleh untuk mengakses database terkait keperluan aplikasi. Ya. Nah, yang ketiga ada end user. End user apa? Orang yang mengakses database melalui terminal menggunakan sebuah query. Ya.
sebenarnya sih end user dan programmer ini beda-beda tipis. Ya, bedanya kalau end user hanya bisa ngelihat informasi doang. Nah, kalau pemrogramer dia bisa menguasai informasi, tapi dia bisa menjalankan executable. Executable itu apa? Dia bisa menjalankan tabel tersebut di dalam aplikasi dia namanya. Itu executable. Nah, sedangkan kalau end user cuma bisa melihat informasi doang, yaitu dengan menjalankan sebuah query. Nah, tadi kan udah dibilang juga kalian tuh udah pernah melakukan mencoba menggunakan MySQL ya di SMP juga. Nah, gitu. Harusnya sih kalian lebih paham lah. Nanti ini sih nanti paling banyak nanti di dunia kantor ini kalian paham maksudnya, lebih paham lagi. Nah, penerapan basis data itu di semua industri. Semua industri, whatever it's, nggak peduli apapun, dia bisa diterapkan. Ya, oke. Oh, ini contoh. Nih, oke, sebentar. Nah, operasi dasar dari pembuatan basis data yaitu tentu saja membuat database, drop database, create table, drop table, update table, insert. Nah, ini bisa menggunakan query ataupun bisa menggunakan web. Nah, web browser harusnya kalian udah tahu kalau pernah belajar pemrograman web PHP kan di semester yang sebelumnya. Itu ada namanya PHP sama admin. Kalian bisa akses dari situ. Ya. Nah, oke, sebentar. Oh ya, ini dia. Nah, berikut ini ada istilah-istilah dasar tentang basis data ya. Yang pertama itu entitas. Apa jenis kumpulan objek yang berupa karakter? Ya, contohnya nama, pegawai, nilai, harga, ya gitu-gitulah. Terus ada juga atribut. Atribut yaitu contohnya itu ya ini warna mobil atau ya semacam itu atribut aksesoris lah ibaratnya seperti itu. Nah, field itu apa? Lokasi penyimpanan sebuah data. Nah, kalau kita ngomong field biasanya di lokasi di tabel apa? Nah, itu table apa, row apa, baris berapa, kolom berapa gitu. Nah, itu namanya dia udah nanya tuh fitnya berapa. Nah, berarti kita harus tahu ngejelasin misalnya di table row 1 kolom B, kolom kedua atau kolom row 1 baris ke-1 kolom kedua. Itu artinya field. Nah, sedangkan record, apa itu record? Kumpulan dari field. Kumpulan dari field yang tadi, kotak-kotak table yang tadi, itu field. Ya, tentu nah, sedangkan ada namanya file. File itu adalah, nah ini file ini bisa jadi file database. Otomatis file database itu berupa kumpulan dari record. Ya, atau file table. Nah, ini bisa. Ya. Nah, terus terakhir itu ada key. Nah, key ini yang kalian pernah bahas di mata kuliah PHP, yaitu sebuah elemen yang sifatnya unik ya di dalam sebuah record atau field. Tujuannya untuk kita bisa mempermudah kita mengakses sebuah table atau sebuah data. Ya. Nah, jenis-jenis kita ada primary key, ada secondary key, ada candidate key, alternative key, composite key, query key, kita akan bahas. Nah, oke. Kalian harusnya sudah tahu ini.
Saya coba mengulang aja. Nah, primary key ini apa? Itu key yang sifatnya unik, ya, yang tujuannya untuk mempermudah kita mengsortir sebuah data, ya. Tidak. Jadi sifatnya unik. Contohnya apa? Contohnya NIM kalian tuh nomor induk mahasiswa. Terus kalau kalian itu bekerja nomor pegawai, nomor kepegawaian. Apa lagi ya? Ya, kayak mikatnya member JKT48, JKT48 ya. Nah, itu ada member. Nah, nomor member kalian itu yaitu primary key. Nah, itu. Atau ya, kalau kalian di Facebook, primary key kalian apa? Primary key kalian yaitu adalah email. Nah, gitu. Karena nggak mungkin kalian bisa buat 2 atau satu. Itu jadi primary key kalian. Nah, secondary key itu apa? Nah, secondary key itu adalah field yang biasanya kita bisa mengidentifikasikan seseorang dari ya seandainya kita nggak tahu primary key kita lupa. Ya, biasanya kita misalnya kalau kalian ibaratnya ini login nih di Facebook. Nah, terus kalian lupa username kalian. Kan ada centang situ forget username kan? Kalian forget username. Nah, terus ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Misalnya nama ibu kalian siapa, tanggal lahir kalian siapa. Nah, itu jadi berupa secondary key di situ yang mengacu kepada primary key. Nanti by system semakin banyak pertanyaan yang dimunculkan, otomatis semakin unik, mengerucut yang mengacu kepada sebuah primary key atau username kalian. Itu. Oke. Tapi jadi panjang karena kan kalian harus biasanya itu ada 3 apa 2 lah itu pertanyaannya. Ya. Oke. Nah, candidate key ini sebenarnya enggak yang sebenarnya bisa jadi alat untuk mensortir, bisa juga enggak, bisa juga calon-calon jadi primary key. Ibaratnya ini data yang sebenarnya yang tidak begitu unik lah, ya, tapi bisa menjadi key. Jadi data-data informasi yang bisa dijadikan primary key. Contohnya bisa jadi kayak ini kita lihat ini name bisa jadi name key, bisa jadi nomor quit bisa jadi primary key. Nah seperti itulah. Tapi pilih yang paling unik. Nah selanjutnya itu foreign key. Nah foreign key ini adalah sebuah field ya, sebuah field itu yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya di table itu ada row, ada column yaitu field ya, itu tentunya. Jadi field ini adalah sebuah key, sebenarnya dia primary foreign key ini sebenarnya dia primary key di table yang lain, tapi ketika kita masukkan ke dalam table kita, dia bukan menjadi primary key di table tersebut. Kita join misalnya, join table. Nah, itu ada sintaknya, query-nya. Nah, itu join table, nanti yang primary key yang data yang sebelumnya di table aslinya, itu bahkan dia tidak akan menjadi apa-apa. Dia hanya menjadi sebuah informasi tambahan ya pada sebuah table lain. Ya, kalau contohnya seperti ini, ada table dosen di sini, ada table dosen, ada kode dosen, ada namanya. Nah, kemudian ada table lain, ada kode mata kuliah, ya kode mata kuliah, ada mata kuliah berapa SKS dan kode dosen. Nah, pada table mata kuliah itu primary key-nya itu yang menjadi primary key bukan kode dosen,
mainkan kode mata kuliah. Tetapi si kode dosen itu tetap ada di situ, dipanggil, dijoinkan, dipanggil. Nah, kode dosen tersebut menjadi foreign key. Tujuannya apa? Supaya informasi yang nggak usah ditulis lagi, masa nama dosen, kode dosen, Wasono nama, gini, double. Bayangin ini kalau cuman 2 ya. Coba bayangin kalau ini ada alamat tanggal lahir. Biasanya pasti ada tuh alamat tanggal lahir, nomor telepon di informasi tabel dosen. Nah, nggak mungkin ditulis semuanya kan. Nah, diambil foreign key tadi. Tujuannya apa? Kalau memang kita pengen tahu nama dari dosen tersebut, sudah berapa lama dia bekerja di institusi tersebut. Nah, kita cukup search dari kode dosen foreign key tersebut. Di dalam kita masuk ke dalam lagi, ke dalam table informasi dosen, ya udah kita tinggal search kode dosennya, ketemu. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Sama gak nih? Oh ya, sama. Nah, nanti tolong dipraktikkan dan tolong dikirim ke saya. Ya, individu ya ini. Nah, oke. Dari saya sih udah cukup ya. Kita udah baca 2 bab. Yang kemarin sama minggu yang ini. Kalau yang kemarin kan kita... Nah, ini dia, SNMP. Ya. Troubleshooting instalasi. Kayaknya nggak pernah gagal lah ini. Kayaknya udah tahu, udah pernah install bahkan sebelumnya kan. Terus ya bisa gagal biasanya karena nggak ada space. Nggak ada space atau instalasinya itu korup. Ya, file yang kalian download SMP-nya itu korup, artinya makanya setiap kalian download ini sebenarnya base dasar banget, kalian harus cek size-nya itu berapa sih, misalnya size-nya 100 mega. Ya, kalian pastikan kalian download size dalam bentuk yang sama, size 100 mega. Ketika itu misalnya katakan cuma 70 mega, ya berarti udah dipastikan 100% file kalian download itu korup, mati di tengah jalan. Tapi kalian nggak sadar. Itu yang sering terjadi. Tunggu dulu, ini kayaknya nambah orang ya. Oh, Muhammad Fahmi. Halo Muhammad Fahmi. Halo? Halo? Halo Muhammad Fahmi. Bisa dengar suara saya? Halo? Waduh. Halo Muhammad Fahmi. Halo? Oke. Dari saya, itu ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya. Ya. Itu kan nanti tugasnya ada kaitannya sama SMPP ya, Pak. Ya. Tapi saya punya SMPP-nya versi 7.2.34 itu masih bisa nggak ya, Pak, untuk tugas yang Bapak kasih? Masih bisa? Masih ya, Pak? Masih bisa? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oh iya, Pak. Bapak belum share materinya. Iya ya, ini saya mau share sebentar. Oke, ada lagi? Pak, saya mau nanya itu yang tugas individu yang bikin web itu dikirim ke ketua kelas ya, Pak? Iya, ke ketua kelas seperti biasa. Itu kenapa ada tugas yang nggak ngumpulin ya? Beberapa orang. Tidak tahu, Pak, saya. Oh ya udah. Oke, oke. Oke. Ya jadi ya saya ya maaf nih yang nggak ngerjain ya saya nggak kasih nilai ya. Saya kasih 0. Habis nggak kerjain lah. Oke. Padahal ini kayak tugas ini gampang banget nih. Install SMP, install web server, udah habis itu kalian dokumentasikan selesai. Ini ya jadi didokumentasikan ya step by step-nya ya.
Kayak ini dia dokumentasikan kan. Ya. Itu. Oke, kalau tidak ada lagi, saya sudahi saja pertemuan kita minggu ini. Jadi ini udah saya absen langsung jadi 2. Ini si Muhammad Fahmi, ini soalnya mana nih? Saya mau nanya dia kenapa telat. Ya, Halo? Ya, ngomong aja, nggak usah takut. Halo? Iya, Fahmi, ngomong aja. Kedengaran kok. Kenapa? gimana Pak? Hah? Nggak tahu, pada kedengaran nggak ini, teman-teman? Tadi Ya. tadi baru jalan Pak, jadi kerja. Oh, kerja. Ya. Kerja di mana? Di TCS, Apa tuh PCS? Tera Tekno Solusi Pak, cabang ini Oke. tokonya TE. Oke. Sebentar. Kalian semester 4 kan ya? Sebentar. Iya, Pak, semester. Oh, ini dia. Ini kamu saya absen ya. Tapi Iya Pak. saya nggak mentolerir ya. Ini buat kalian nih. Saya udah tahu baik. Kalian udah tahu lah yang pernah saya aja. Nilai kalian dapat berapa sih, jelek gak sih di kemarin waktu kuliah pengantar teknologi informasi? Enggak Pak. kan? Iya. Saya nggak pelit ke sini, tapi ya saya tolonglah apa ya namanya ya, smart lah istilahnya gitu loh. Smart itu apa? Kerjakan tugas, hadir tepat waktu. Cukup itu aja yang kalian lakukan, nggak usah yang, itu hampir A itu udah di tangan itu. Ya, jadi kok nggak ngerjain tugas ya, saya juga nggak lihat upayanya, ngapain saya kasih apa yang saya harus apresiasi gitu loh. Kayak tadi siapa namanya, Fahmi, kan Fahmi bisa bilang, Pak, saya agak telat ya Pak, saya masuknya. Nah, bisa bilang kayak gitu. Atau Fahmi bisa online dulu kan, online di handphone kan bisa, Fahmi online di handphone. Terus pas saya sebut absen, ya Pak hadir. Itu maksud saya seperti itu gitu loh. Saya tahu kesibukan kalian, tapi saya mau tolong, ya kita sama harus saling respect lah namanya, saling hormati. Ya, nih kayak gini nih si Muhammad Jufri, ini dia mau ngomong apa lagi nih? Ya, kan nggak bisa pasti sama si Novita Sari. Oke, yaudah sampai ketemu di minggu depan, tugasnya dikerjakan. Ya, oke, terima kasih banyak dan selamat beraktivitas. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak. Terima kasih semua. Saya save dulu. Oke.